Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinsi Umi Islami. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar, adakah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman? Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 yang bertema menjadi generasi pecinta Al-Quran. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu menjadi generasi pecinta Al-Quran. Siswa yang budiman, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini dan mencintai terhadap kitab suci Al-Quran. Dalam hal ini, maksudnya ialah bahwa seseorang yang beriman harus meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah contoh dari orang yang sangat mencintai Al-Quran. Menjadi generasi pencinta Al-Quran, bahkan setiap mendapatkan turunnya sebuah ayat, kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada para sahabat agar meluangkan waktu untuk menghafal, memahami, dan merenungi serta mengamalkan isi kandungannya. Demikian juga dengan generasi setelah sahabat, yakni tabi'in. Mereka bersemangat membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu. Kecintaan mereka terhadap Al-Quran dibuktikan dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan membaca menjadi tangga utama dalam mencintai Al-Quran. Dengan begitu, saat kita membaca Al-Quran harus dengan penuh kecintaan. Dalam membacanya juga harus dengan baik sesuai yang diajarkan dalam ilmu tajwid. Menjadi generasi pecinta Al-Quran, setelah mampu membaca, tangga berikutnya yaitu memahami arti Al-Quran. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran serta mengikuti seperti di majelis-majelis kajian Al-Quran. Menjadi generasi pencinta Al-Quran, kita pasti akan merasa bangga dan tentram memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran dan senantiasa mencintainya. Apalagi jika berhias dengan akhlak Al-Quran. Subhanallah, hati siapa yang tidak terbangga dan merasa tentram dengan anak-anak sedemikian rupa. Menjadi generasi pencinta Al-Quran, merekalah generasi pencinta Al-Quran, akan tetapi bagaimana kita dapat membiasakan anak-anak kita mencintai Al-Quran? Jika kita sendiri tidak berusaha membaca dan menghafal Al-Quran atau berhias dengan akhlak Al-Quran, buatlah apa yang kita cintai. Menjadi generasi pencinta Al-Quran, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan agar anak-anak kita menjadi generasi pencinta. Menjadi generasi pecinta Al-Quran, pertama, jadilah teladan yang baik. Sejumlah eksperimen dan penelitian berhasil membuktikan bahwa cara yang terbaik untuk membentuk dan mentransfer pengetahuan menjadi sesuatu yang real dan konkret adalah dengan menjadi sosok yang perbuatannya dapat diteladani. Oleh karena itu, jika kita ingin menanamkan perasaan cinta kepada Al-Quran di hati anak-anak kita, maka apapun yang kita lakukan hendaknya bisa menjadi teladan bagi mereka.
menjadi generasi pencinta Al-Quran. Yang kedua, yaitu lingkungan yang mendukung. Rumah berkembang. Jika rumah menjadi taman pendidikan yang baik bagi penghuninya, maka rumah yang senantiasa digunakan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah, seperti penghuninya yang besar menyayangi yang lebih kecil, dan sebaliknya yang kecil menghormati hak-hak yang lebih dewasa. Maka rumah yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan pancaran cahaya dari Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil khuduwi wal asal, yang artinya cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Menjadi generasi pencinta Al-Quran. Yang ketiga, yaitu yang ingin menghafal Al-Quran, sebaiknya berusaha keras menyisihkan waktu khusus untuk menghafalnya. Selain itu, dia juga harus mengoptimalkan potensi diri yang ada dan memohon kemudahan kepada Allah karena semua yang terjadi adalah atas kehendak-Nya. Menjadi generasi pencinta Al-Quran, perlu diingat ada hal yang lebih penting, yakni berusaha menyisihkan waktu untuk Allah dan berusaha beristiqomah pada waktu-waktu. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga Allah memudahkan kita, keluarga kita, dan kerabat-kerabat kita untuk menjadi generasi pencinta Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian materi hari ini. Kita tutup dengan membaca doa ya teman-teman. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin. Cukup sekian dan sampai jumpa ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.